Jemaat Tuhan, Bapak Saudara semua, Shalom. Sekali lagi Shalom. Siapa hari ini berbahagia, bersuka cita di rumah Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Yang kau yang percaya ada Tuhan bekerja di tempat ini, boleh tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Kita percaya, kita yakin ada Tuhan bekerja di tempat ini, amin saudara. Mari sama-sama saudara, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa saudara. Mari sama-sama angkat tanganmu di depan Tuhan. Tuhan, di setiap kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah penuh sama Tuhan. Kami angkat tangan kami, tanda kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami bekerja di tempat ini Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bebaskan Roh Kudus bekerja bagi setiap kami, mengalir bagi setiap kami Tuhan. Jadi setiap kami siap menyembah Engkau Tuhan. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Sama-sama nyatakan. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. Mari sama-sama katakan, you are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Say you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. sama-sama katakan, you are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things.
nyatakan. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, Mari sama-sama katakan day and night, night and day. day and night, night and day, let incense arise. Day and night. Night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, Nyatakan day and night, night and day. day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, Sama-sama katakan you are worthy. you are worthy of it all. You are worthy of it all. Amen. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Jesus, 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 Jesus. Satu nama yang layak kami sembah hari ini Tuhan. Satu nama yang layak dipuji tempat ini Tuhan. Nama Yesus Tuhan. Nama Yesus Tuhan. Kami sembah Raja segala Raja. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak dipuji selama-lamanya Tuhan Yesus. Hari ini kami sama-sama bersepakat angkat suara kami sembah Tuhan. Kami sembah Raja. Kami sembah Tuhan. Orana namanya syakana nananamo. Erana namanya syakana nananamaya nananamo. Iarana nananamaya kana nananamo. Kami sembah Raja. Kami sembah Tuhan. Oramaya takara la 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 la. Erana namanya syakana. Erana namanya syakana nananamo. Raja segala Raja. Tuhan yang esa. Engkau kami sembah selamanya. Haleluya. Haleluya.
sembah. Oh Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, Kau ku sembah ya Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari penyembah-penyembah Tuhan, angkat tanganmu sama-sama, satu hati satu suara, katakan Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Amin Tuhan. Terimalah setiap sembah kami Tuhan, Kau ku sembah. Setiap kami katakan Kau ku sembah Tuhan Yesus, Kau ku sembah Yesus Tuhan Raja. Kau ku sembah. Yuk sama-sama satu suara sepakat katakan, Kau ku sembah Tuhan Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dengarlah siap sembah kami Tuhan, Kau ku sembah. Yes Tuhan, Kau ku sembah. Ya Tuhan, Kau ku sembah. Mari sekali sama-sama katakan, kami sembah Kau Tuhan Raja, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan kami sembah Kau Tuhan Yesus Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah Kau Raja Tuhan, Kau ku sembah. Oh, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja segala. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Ini setiap kami umat-Mu datang membawa pujian, sembah dan hormat kami kepada Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, bersama-sama kita memperkatakan janji firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Kita perkatakan dengan kuat, dengan iman dan sepakat. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih ya Bapa. Ibadah hari ini kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ada perlindungan Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di rumahmu kami siap bersorak-sorai bagimu Tuhan. Ya, siap bersorak sama-sama, katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi saudara. Sekali lagi semuanya shalom. Kurang semangat saudara, shalom. Saudara percaya firman Tuhan berkata bahwa segenap yang bernawas memuji Tuhan, amin. Siapa memuji Tuhan, amin. Yang siap katakan siap. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai, come on. Mari sama-sama katakan saudara, come on. Segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di hadapanmu. Semua ciptaannya sorak merayakan kemenangan. Siapa? Yesus Tuhanku. Sama-sama. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku. Nyatakan Jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. sama-sama katakan yang baik. Katakan. Segala yang bernafas sujud dan menyembah di hadapanmu, di hadapanmu. Semua ciptaannya sorak merayakan kemenanganku. Siapa saudara Yesus Tuhanku. yang percaya sama-sama? Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku. Jiwa kami bersorak bagimu. hanya Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Nyatakan Hatiku percaya padamu. hanya Engkau Tuhan. Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Sebab kami tahu ada penyertaan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami dulu, sekarang, selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.
percaya padamu. Katakan, Engkaulah perisai hidupku. Yang bersorak sama-sama katakan, jiwaku bersorak bagimu. Engkau. Sekali lagi saudara ya, dengan segenap hatimu sama-sama katakan, kamu sama-sama. 1, 2. Hatiku percaya padamu. Hanya Engkau Tuhan, Engkaulah perisai hidupku. Jiwa kami, jiwaku bersorak bagimu. Yesus Tuhan, Engkaulah sama-sama. Hatiku percaya padamu. Engkaulah perisai hidupku. Jiwaku bersorak bagimu. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nyatakan, oh, oh. Oh, oh, oh. Dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja Saudara. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sebab kami percaya perlindungan kami datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi menyembah Engkau. Yang siap menyembah Engkau sama-sama katakan. Berikan tepuk tanganmu sorak-sorai bagi Raja Saudara. Silakan Bapak Saudara semua. Sungguh satu-satunya keinginan dalam hidup kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami memberi hidup kami Tuhan sepenuhnya Tuhan, yang kami miliki Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Ini kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu,
kubrikkan hati kami Tuhan, dan jiwa kami sepenuhnya buat Tuhan Yesus. Di dalam hidupku, oh, nyatakan ku berikan hatiku dan semuanya bagimu Tuhan, bagimu di dalam hidupku. Amin. Takkan ku berikan hatiku dan jiwaku. Yes Lord, di dalam hidupku, di setiap waktu, takkan jalanmu. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu buat setiap kami Tuhan Yesus. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang baik. We thank you Jesus, we thank you Father. Sudah sepantasnya Tuhan kalau kami berikan semuanya buat Engkau. Hati kami, jiwa kami buat Engkau. Karena Kau telah berikan dulu hatimu dan jiwamu buat kami ya Tuhan. Bapak, ajar kami keluar dari tempat ini untuk jadi orang-orang benar Tuhan. Untuk jadi orang-orang yang keluar ke sana, ke dunia, ke kiri, ke kanan, ke marketplace, kemanapun. Untuk bawa kebenaran dan jadi orang terang dan juga garam ya Bapak. Supaya kami bisa take everything di tempat ini sekarang. Dan untuk menjalankan Tuhan kemauan-Mu, yaitu menjadi garam dan terang di dunia ini ya Bapak. Bapak berkati hamba-Mu yang akan bicara, supaya hamba-Mu bicara dengan apa adanya dan dengan keberanian. Dan biar jemaat-Mu di tempat ini juga boleh diberkati. Berikan telinga seorang murid, berikan hati yang subur dan reseptif. Karena Kau mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya pada tangan-Mu in the name of Jesus Christ. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan saudara. Silakan duduk. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Salam sukacita buat kita semua. Tuhan baik, amin saudara. Ya, saya senang banget lihat sekarang kita udah bisa menyembah. Tuhan datang ke tempat ini. 2 tahun kita lewati di belakang ya, pandemi udah jadi history saudara. Dan sekarang ada sesuatu yang baru yang Tuhan pasti sediakan buat kehidupan kita. Nah tadi waktu menyembah, Tuhan bilang persembahan yang paling baik adalah perubahan pikiran saudara. Jadi jangan kita lupa bahwa kita harus mengalami perubahan pikiran, perubahan hati, dan juga perubahan tindakan kita. Nah hari ini saya akan bicara satu tema yang gak gampang, buat saya sendiri gak gampang saudara. Ya,
yaitu saya akan bicara tentang uang. Hari ini kita akan bicara tentang finance. Dan saya pengen saudara semua relax dan tenang karena saya nggak bawa pesan dari sponsor. Saya nggak dititipin sama siapapun untuk ngomong tentang uang, saudara. Tapi saya dikasih beban sama Tuhan berbulan-bulan sebenarnya untuk ngomong tentang masalah uang. Tapi saya masih belum taat dan saya masih ke kiri ke kanan, masih bawakan khotbah tentang yang lain. Tapi hari ini kita akan bicara tentang uang dan saya pengen saudara semua relax dan tenang. Nggak ada satupun yang suruh saya bawa tentang uang. Dan saya pun mungkin sama kayak saudara, saya kerja di luar sana dan saya bukan pengerja, tapi saya volunteer di gereja ini. Saya full heart karena saya cinta gereja ini dan juga tempat ini. Jadi kerinduan daripada Tuhan adalah Tuhan pengen kita semua punya pengetahuan tentang uang. Karena saudara deal setiap hari dengan uang, benar? Saudara kemana-mana bawa uang. Saudara setiap dari Senin, bahkan ada yang sampai hari Minggu, cari uang, benar? Seorang anak yang masih kecil, orang tuanya udah pikirin tabungan buat dia. Kita kemana-mana selalu deal dengan yang namanya uang. Karena itu saya takut juga tempat di mana kita paling bisa tersandung atau jatuh itu adalah soal uang. Ya. Nah, jadi hari ini saya berikan judul khotbah God's Private Banker. Menjadi pengelolanya Tuhan. Kita cuma seorang manajer dan Tuhanlah yang mempunyai segalanya, saudara. Nah, kalau kita ngomong tentang uang, biasa gereja suka disalahpahamin, kirain pengen jemaat untuk memberi lebih. Tapi saya bisa pastikan bahwa gereja itu punya backingan yang namanya Yesus Kristus. Dan saya nggak pernah takut gereja itu jatuh atau kekurangan uang. Karena yang punya gereja, kepala dari gereja adalah Yesus. Ya, jadi saudara bisa rileks. Dan kalau kita bicara tentang uang, biasanya hanya bicara tentang yang 10% yang kita sebut perpuluhan. Tapi menurut saya bicara yang 90% justru lebih penting daripada ngomong yang 10%. Karena kalau kita nggak bisa kelola yang 90%, maka kemungkinan besar 10% juga kita nggak bisa kembalikan kepada Tuhan, benar? Dan kalau saudara taat yang 10%, tapi 90% kamu suka hati mainkan uangnya, buat apa kita berikan yang 10%? Begitu juga sebaliknya kalau saudara manage yang 90% dengan baik, saudara berhasil mengelola sehingga saudara seperti orang yang dikasih 5 talenta dan 2 talenta, saudara bikin dia jadi 10, jadi 4. Saudara bantu orang kiri kanan, saudara bantu keluargamu. Tapi kalau saudara nggak taat yang 10% juga, buat apa, benar? Karena itu ngomongin uang itu harus 100%, harus bulat 100%. Dan yang 10% itu penting. Menurut saya 10% adalah pengelolaan yang paling gampang karena saudara nggak usah pusingin dia mesti kemana. Karena Tuhan udah kasih tahu dia harus kemana, yaitu ke rumah Tuhan. Nah, Maleakhi 3 ayat 10, saya bacakan ulang kepada saudara. Dan saya mau bilang bahwa waktu saya pertama kali baca ini, saya pikir ini tuntutan dari Tuhan. Tapi saya baca berulang-ulang, saya baru sadar ini sebenarnya adalah ayat tentang janji Tuhan. Ini bukan ayat yang Tuhan mau pakai untuk bikin saudara kesakitan, tapi ini ayat yang Tuhan pakai untuk berkati saudara. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu. Bawa, saudara. Dikatakan di sini bawa. Saudara enggak bayar. Saudara bawa, artinya itu punya Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan
Apa kata Tuhan? Ujilah aku. Ini janjinya Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, dulu saudara, waktu saya masih tinggal di Jerman dan saya masih seorang pelajar, saya nggak suka kalau gereja atau pendeta bawain tentang ini. Karena saya selalu pikir, ngapain sih gereja ngomong tentang ini? Mau ngambil duit saya ya? Gitu. Nah jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan, sorry for this one, nanti dulu. Karena Tuhan saya punya alasan yang legal untuk gak kasih ini, karena saya masih pelajar dan saya belum bisa cari duit. Semua banyak yang seperti itu. Nah jadi saya berkomsel, saya menyembah Tuhan, saya rasakan Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya dapatkan rema luar biasa. Wah, Tuhan bekerja luar biasa. Saya mulai cinta orang, saya mulai melayani di gereja dengan hati yang sungguh-sungguh dan saya berasa Tuhan ada kok di dalam kehidupan saya. Ini gak bikin Tuhan jauh daripada saya, dan itu betul karena Tuhan mencintai kita semua. Tapi satu saat saya perlu uang waktu itu, dan saya perlu cari magang. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasihin saya satu tempat pekerjaan dong. Karena saya udah gak ada duit. Dalam tanda kutip saya minta duit ke Tuhan. Dan Roh Kudus bilang, gimana caranya kamu mau minta duit tapi 10% aja kamu gak mau balikin, dia bilang gitu. Secara tidak langsung Tuhan bilang, kamu minta ayam sama saya tapi telur ayam aja kamu gak mau balikin. Dan telur ayam yang kamu punya gak cuma satu, ayam kalau bertelur banyak saudara. Satu aja kamu gak mau balikin. Tapi kamu minta ayam, atau kamu minta yang lebih besar, dan kamu gak mau kasih saya. Dan waktu itu saya ambil keputusan yang menurut saya adalah keputusan paling benar seumur hidup saya. Di masa saya butuh uang, saya balikin 10% ke Tuhan, dan matematika gak pernah bohong. Beberapa bulan ke depan saya hidupnya kesusahan saudara. Karena memang gak cukup. Jadi saya harus cukupkan diri ke yang 90%, saya harus hidup 90%, dan beberapa bulan ke depan saya harus sekitar setengah daripada 1 bulan, 15 hari atau 10 hari, saya harus setiap hari makan super mie, saudara. Saya harus makan Indomie. Tapi kejadian itu gak berlangsung lama, dan saya diberikan pekerjaan sama Tuhan, dan bukan karena saya memberi, karena Tuhan itu memang baik. Nah, perpuluhan bicara soal ketaatan. 10% cuma jumlah. Tapi di balik 10% ada hati, sikap hati yang Tuhan lihat. Perpuluhan itu melempar keluar apa yang harusnya saudara gak boleh pegang. Supaya Tuhan bisa masuk dan bantu manage kamu punya finance. Karena dia bilang dia akan bukakan tingkap-tingkap langit, tapi kamu harus izinin dia masuk. Bagaimana kamu izinkan Tuhan masuk berperkara dalam kehidupan keuangan adalah dengan kamu lempar keluar 10%. Kamu seperti kasih kunci ke Tuhan untuk masuk dan manage kamu punya keuangan. Itu perpuluhan. Perpuluhan artinya kita percayain kepada Tuhan dan kita lepasin hak kita, karena 10% gak boleh jadi hak kita. Nah itu tentang perpuluhan saudara. Dan tadi saya bilang 90%-nya penting. Kita gak akan ngomong lagi soal Maliaki 3 ayat 10. Tapi saya mau bilang ini adalah invitation buat kita semua. Karena saya lihat gak semua orang Kristen pernah rasakan yang namanya dibukain tingkap-tingkap langit. Sehingga rasakan benar-benar Tuhan pengen berkati kita saudara. Nah untuk belajar yang 90% juga gak kalah penting, mari kita baca Lukas 12. Lukas 12 dimulai daripada ayat yang ke-16. Kemudian ia adalah Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab
aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan juga barang-barangku. Ayat 19, sesudah itu aku akan berkata-kata kepada jiwaku, hei jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Kalau dulu barang saudara, kalau sekarang mungkin properti atau deposit. Hai jiwaku, ada padamu banyak deposit, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, gereja kadang-kadang suka salah kaprah kalau ngomong kaya sama miskin. Menurut saya kaya sama miskin itu cuma keadaan sementara saudara. Karena yang kaya bisa jadi miskin dan miskin bisa jadi kaya. Saya gak pernah takut kalau ngomong kaya atau miskin. Dan gereja kadang-kadang suka ditakutin. Oh, aduh kalau ada orang yang benar-benar kaya saudara, dan kalau ke gereja kadang-kadang suka takut. Karena dipikir ke gereja harus selalu rendah hati, rendah diri, harus sederhana saudara. Padahal gak ada yang salah kalau saudara pengen yang namanya kaya. Apalagi kalau hati saudara bersih, gak ada salahnya dengan kaya. Petani ini siapa yang bikin kaya saudara? Dia bilang hasil tanahnya banyak. Jadi dia adalah seorang petani. Dan apa yang dibutuhkan tanah supaya dia berhasil dan keluarin banyak barang. Dia cuma butuh benih, dia butuh air dan butuh cahaya, benar? Dia butuh matahari. Siapa yang kasih hujan? Itu Tuhan. Siapa yang kasih matahari? Perlu begitu matahari yang pas, nggak terlalu terik, nggak terlalu rindang. Itu siapa yang kasih? Tuhan. Jadi yang bikin dia kaya siapa? Tuhan. Nah, saya garis bawahi 3 hal di sini. Ada, saudara lihat ada yang kuning, yang pertama itu jiwaku ada padamu banyak barang, dan selanjutnya kemudian yang ada mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, dan yang ketiga itu tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saya mulai dengan yang pertama, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Nah saudara, ini adalah definisi kebahagiaan orang ini. Kalau saya bangun bisnis saya lebih besar lagi, saya bangun gudang lebih besar lagi, saya timbun semuanya, saya akan lebih bahagia, saya akan duduk, makan, minum, dan bersenang-senang. Ini adalah arti kebahagiaan buat orang ini. Dan kita pun sering ditipu bahwa kita pengen seperti itu, benar gak? Saya juga sebelumnya seperti itu saudara. Kerja mati-matian aja waktu muda. Dan waktu tua, lu kudu punya ini, lu kudu punya itu segala macam. Taruh, pokoknya lu kerja deh sampai lu punya berapa miliar di deposit, dan lu akhirnya tinggal duduk tenang, makan, minum, dan bersenang-senang. Semua pengen seperti ini. Nah tapi masalahnya, dia itu gak pikir kalau dia akan segera mati. Tuhan bilang, oh boleh aja kalau kamu mau menikmati, boleh aja silakan. Tapi kamu gak tahu kalau kamu gak bisa menikmati kebahagiaan yang kamu sudah rancangkan di dalam kehidupanmu, dia bilang. Karena itu saudara, saya tuliskan bahwa poin yang pertama, tidak ada hubungan yang jelas atau pasti antara punya banyak dan kebahagiaan. Amin. Gak ada hubungan yang pasti atau jelas. Saudara kumpulin sebanyaknya dan saudara akan bahagia karena saudara gak tahu kapan saudara dipanggil Tuhan. Gak ada hubungan yang jelas. Sama seperti ini, gak ada hubungan yang jelas kalau saudara bisa bayar pesta pernikahan yang besar sekali dengan pernikahan yang luar biasa. Gak ada hubungan yang jelas. Saudara bisa
menikah dengan sangat mewah, undang seluruh orang hebat. Saudara menikah di hotel number 1 di Indonesia, tapi gak ada hubungan yang jelas antara pesta yang luar biasa dengan pernikahan yang luar biasa. Begitu juga dengan uang, gak ada hubungan yang jelas. Saudara punya banyak dengan yang namanya kebahagiaan. Tapi kalau saudara punya banyak, saudara bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan. Tapi belum tentu hal yang saudara lakukan karena saudara punya uang bisa juga bawa kebahagiaan dan keamanan. Oh, this is heavy. Ini berat, saudara. Nah, berapa banyak kita yang masih punya pikiran tentang value ini? Kalau saya punya rumah, saya akan lebih bahagia. Kalau saya punya mobil baru, saya akan lebih senang. Kalau saya beli barang ini, saya beli barang itu, saya akan lebih senang. Kalau saya bisa beli brand tersebut, saya bisa beli Louis Vuitton, saya bisa beli Gucci. Saya bisa bergaul dengan orang-orang yang pakai brand itu dan saya bisa bahagia. Padahal nggak ada hubungan yang jelas antara hal itu dengan yang namanya kebahagiaan. Nah, saudara, setiap kali saya beli barang, baik itu di Tokopedia atau di mall, saya suka jam tangan, saudara. Saya suka banget jam tangan. Setiap kali saya beli sesuatu, baik jam tangan atau yang lain, istri saya selalu bilang begini sama saya, "Baby, are you happy?" Dia selalu tanya itu setelah saya beli. Awalnya cuma 1 kali, 2 kali saya cuma bilang, "Oh yes, I'm happy." Tapi setiap kali saya beli barang, kok dia ngomong itu? "Kamu seneng nggak?" Sampai akhirnya saya bilang sama istri saya, "Kamu itu mau benar-benar saya seneng atau mau nyindir sih?" Sampai akhirnya saya pikir benar-benar, mungkin saya seneng, tapi senangnya sebentar. Kalau udah gak seneng, saya beli lagi. Ditanya lagi, "Kamu seneng gak?" Saya seneng, tapi cuman sebentar. Begitu juga dengan kita, saudara, orang kantoran. Saya orang kantoran ya, saudara. Saya selalu pikir begini, kalau saya naik ke jabatan itu aja, kalau saya naik gajinya segitu aja, wah, pasti udah enak dah semuanya deh. Wah, udah cicilan dong, gak usah pusing, semuanya udah enak. Saya sedang menarik sebuah garis yang saya kejar, saya pengen lewati. Kalau saya lewati, saya dipromosi. Tapi waktu saya lewatin, saudara, saya senangnya sebentar. Dan waktu saya lihat garisnya, dia udah pindah lagi ke sana. Gak cukup lagi, saya kejar lagi. Saya lewat lagi, yes, promosi lagi. Dia pindah lagi garisnya. Berapa banyak saudara yang alami sama seperti saya? Sehingga saya tuliskan di sini. Kekayaan adalah target yang terus-menerus berubah. Richness is always a moving target. Dan kalau saudara kejar ini, dia akan berubah terus. Dan saudara akan kejar terus selama kehidupanmu, dan saya takutnya kita nggak dapat yang namanya kebahagiaan. Richness is a moving target. Nah, saudara, beberapa hari yang lalu, saya setiap malam selalu ngajak anjing saya jalan. Dan waktu ajak anjing saya jalan, saya ketemu uang 50.000, saudara. Ini duit ini saya belum pakai. Saya ketemu 50.000 di lantai. Pas lagi mau ambil, ntar dulu, saya kan orang Kristen. Saya lihat dulu kiri kanan, kagak ada siapa-siapa. Udah jam 11 malam soalnya. Pas saya mau ambil lagi, sekali lagi deh, lihat kiri kanan karena saya orang Kristen, nggak ada siapa-siapa. Akhirnya saya ambil, ini duitnya 50.000, saudara, dan baru pertama kali saya lihat duit jatuh mungkin dari langit, saudara. Saya ambil dan pulang dari bawa anjing, saya bilang sama istri saya, "Lu pernah ketemu 20.000 kan?" Gue ketemu goban. Saya bilang, saya seneng banget waktu malam itu. Tapi sekarang seneng gak?
Kagak, biasa aja. Ini sama kayak uang atau harta benda sebenarnya saudara. Sebentar senengnya. Tapi apa yang diperbuat ini terhadap hidup kita? Ini akan menunjukkan isi hati kita. Di tangan seseorang yang berjudi, ini akan dipakai buat apa? Judi. Di tangan laki-laki yang, mata keranjang, ini akan dipakai buat beli cinta. Jadi uang itu netral, saudara. Kalau saudara kejar dia nggak akan cinta saudara balik. Kalau saudara kejar dia nggak akan berikan kebahagiaan yang permanen. Tapi dia akan singkapkan isi hati saudara. Kalau saudara punya hati yang besar buat orang-orang, ini akan bikin kehidupan orang berubah. Kalau uang ini ada di tangan orang yang pelit, tebak uang ini ngapain? Uang ini tersiksa. Dia nggak bisa pergi. Diambil, dipegang keras. Ya. Ini uang saudara. Dia nggak bisa bikin bahagia, tapi dia ungkapkan isi hati kita. Makanya saya ketemukan ada orang-orang yang cuma punya 1. Saya ketemukan ada orang-orang yang punya 10, 100. Ada orang-orang yang punya 1000 lembar. Kekayaannya lebih besar dari orang lain. Itu semua tergantung isi hati kita. Salah satu alasan kenapa Tuhan belum percayakan banyak, karena dia tahu yang ada di dalam kita. Itu poin yang ke-1 saudara. Tidak ada hubungan yang pasti antara punya banyak dan kebahagiaan. Nah yang kedua adalah kata tidak kaya di hadapan Tuhan. Nomor 2 yang Tuhan rindu sampaikan adalah dalam usaha mencari uang atau kekayaan, hati-hati kita berakhir menjadi orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Dalam saudara usaha mencari uang atau kekayaan, dan itu nggak salah, hati-hati saudara jadi orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Saya pikir aduh petani ini sayang banget. Dia udah punya semuanya, tapi satu hal dia terakhir nggak punya, yaitu waktu Tuhan lihat dia nggak kaya di hadapan Tuhan. Sama kayak gambar ini, saudara cari uang mati-matian, buat anak, buat keluarga, nggak ada salahnya. Tapi saudara berakhir di sana kalau Tuhan lihat, saudara punya sesuatu, saudara punya semua barang, tapi Tuhan lihat saudara adalah orang yang miskin. Nah saya percaya semua di sini adalah orang yang pasti nanti satu hari harus bekerja atau sedang bekerja, baik saudara di perusahaan atau di bisnis. Di dalam sebuah perjalanan ada 2 hal selalu saudara. Ada tujuan dan ada perjalanannya, benar gak? Saudara pergi ke puncak, saudara ada tujuannya. Dan saudara ada perjalanannya. Nah bagi saudara yang bekerja, termasuk saya ngomong terhadap diri saya sendiri, saudara kudu punya tujuan yang besar. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Dan setiap orang yang berbisnis pasti pengen punya omset yang lebih besar. Ada yang pengen omsetnya segitu-segitu aja. Tuhan saya kerja, saya begini-begini aja dah. Nggak ada. Orang yang bekerja selalu pengen promosi, dan itu nggak salah. Itu tujuannya. Tapi perjalanannya nggak kalah penting, saudara. Karena di dalam perjalanan lah kita dibentuk nilai-nilai kehidupan kita. Dan bagaimana saudara cari kekayaan, saudara cari promosi, caranya akan bikin saudara karakternya seperti apa. Apakah pada akhirnya waktu saudara berhasil, Tuhan juga ikut tepuk tangan? Karena kamu berhasil dengan cara yang benar. Nah saudara tahu yang namanya Yudas. Dia mau kaya, benar ya? Dan saya mau sekali lagi bilang, mau kaya itu gak salah. Apalagi saudara punya hati yang kaya di hadapan Tuhan. Karena Salomo juga bilang mengelola berkat Tuhan adalah suatu hal kemuliaan. Tapi Yudas pengen kaya, dan di Markus 14 tertulis,
seperti ini. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jadi karena Yudas pengen kaya, dia pikirin segala cara yang gak halal dan dia serahkan Yesus. Tujuannya dia mau kaya, tapi caranya dia halalkan segala cara. Sehingga waktu dia serahkan Yesus dan Yesus dijatuhi hukuman mati, dia lihat dia lihat uang itu yang dia dapat dan dia lemparkan itu dan dia bilang, saya jadi kaya, tapi saya gak suka sama diri saya sendiri. Karena itu Yudas bunuh diri, saudara. Dia jadi kaya, tapi perjalanannya gak benar. Dan dia tahu itu, dia menyerahkan orang yang gak bersalah. Dan saya takut saudara jadi kaya dan saudara gak suka diri saudara sendiri. Karena kita menghalalkan segala cara buat jadi kaya. Saya takut saudara jadi berhasil, tapi Tuhan lihat saudara tidak kaya di hadapannya. Jadi saudara kudu punya tujuan yang bagus, tapi saudara harus imbangin dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Dan poin yang terakhir, saudara, kita akan close di poin ini. Terhadap uang atau harta, Anda harus belajar jadi pengelola dan bukan jadi pemilik. Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi segala serta isinya. Dan segala sesuatu yang saudara punya itu punyanya Tuhan dan bukan punya kita. Saudara, kita harus berubah dari memiliki sehingga saudara harus jadi pengelola. Karena kalau saudara nggak mengelola, saudara akan kehilangan apa yang saudara nggak bisa kelola. You will lose what you cannot manage. Itu adalah sebuah prinsip yang very simple. You will lose what you cannot manage. Saudara akan kehilangan yang saudara nggak bisa kelola. Makanya kepada satu orang yang dikasih 1 talenta, Tuhan ambil daripada dia. Karena dia nggak kelola dengan baik. Kalau saudara dapat 100%, entah gaji, entah penjualan atau entah apapun, 10% kamu harus pinggirin. Karena itu punya Tuhan. Pengelolaan paling gampang, cuman minggirin 10%. Saudara harus hidup di 90%. Saudara yang punya anak, saudara harus ambil lagi. Ini saya cuma kasih contoh persenannya, saudara. Saudara harus ambil lagi berapa persen buat anakmu, saudara. Nggak boleh goyangin itu. Kalau saudara pengen anakmu sekolah di luar negeri, saudara nggak boleh goyangin. Saudara ambil lagi berapa persen. Saudara yang masih punya orang tua, saudara harus balikan sesuatu ke orang tua. Saya nggak perlu keluarin firman Tuhan ya, tapi itu logis. Yang punya orang tua, ambil lagi berapa persen buat kasih ke orang tua. Saudara yang suka liburan, saudara boleh ambil berapa persen, siapin untuk liburan. Supaya saudara waktu saudara stres pengen liburan, saudara nggak harus pusing, saudara ngambil dari kantong mana. Dan jangan lupa saudara harus ambil berapa persen, supaya saudara nggak hidup 90% buat dirimu sendiri. Tapi saudara harus ambil lagi berapa persen untuk persembahan, untuk kolekte, untuk bantu keluargamu, untuk bantu orang lain, untuk bantu orang-orang miskin. Supaya saudara nggak jadi orang yang mengumpulkan harta buat diri sendiri. Itu pengelolaan. Pak, kalau gitu saya masa hidup cuma 30%. 70% buat orang lain. Ya itulah namanya pengelola, manajer. Duit bukan duit kita.
Jadi 3 hal saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Tidak ada hubungan yang jelas antara punya banyak dengan kebahagiaan. Dalam usaha mencari uang atau kekayaan, hati-hati kita berakhir jadi orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan. Dan kita harus berubah mindset ya. Dari pemilik menjadi pengelola atau bankernya Tuhan. I will close with this. Saudara harus punya pikiran bahwa jangan merasa enak kalau nggak usah memberi. Karena kepada orang yang tidak memberi, Tuhan nggak bisa beri. Saudara kudu drop something di sebuah tanah supaya Tuhan bisa tumbuhkan itu. Tapi kalau semuanya ada di kantong kita, Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Dan semua yang saya bilang ini, itu adalah bukan tuntutan daripada Tuhan. Saudara jangan salah, Tuhan tidak mencintai saudara. Justru Tuhan mencintai saudara, makanya Tuhan kasih pengelolaan keuangan. Jadi ini bukan tuntutan, tapi ini adalah invitation supaya saudara berdiri di sampingnya Tuhan dan Tuhan gak jadi musuh saudara. 100% manage dengan benar supaya Tuhan ada di samping saudara dan Tuhan gak ada di musuh saudara. Dan saya rindu kita semua punya kunci di mana Tuhan bisa bukain berkat tingkap-tingkap langit kepada kita semua. Tahun 2012 papa mama saya bercerai saudara. Saya dulu pernah kesaksian tentang ini tapi saya bawakan lagi. Papa mama saya bercerai tahun 2012, kami harus jual harta, bagi-bagi. Ada papa, mama, ada 4 saudara, termasuk saya ya, jadi saya berempat. Saudara saya semua di luar negeri. Papa mama ribut, selalu gak bisa akur, ngomong 50-50 kah atau 60-40 kah, gak bisa akur. Saya waktu itu masih di Jerman, saya kembali ke Indonesia untuk mediasi. Karena saya punya hubungan yang baik sama papa, saya juga punya hubungan yang baik sama mama. Nah akhirnya agree, satu jumlah dibagi. Anak-anak juga dapat bagian. Dan waktu itu harga propertinya 28 miliar. Harus dijual, dibagi. Papa mama saya udah bisa dibilang buta sama duit. Wah 28 miliar gede banget. Dalam hati saya yang harus pasarin ke agen-agen, siapa yang mau beli rumah 28 miliar? Yang punya duit sebanyak itu. Waktu itu bukan masa yang gampang, tapi masa yang susah. Nah, tapi ya udah, saya udah di Indonesia, saya coba aja pasarkan. Dan tiba-tiba ada yang mau beli rumah saya. Tapi kamu harus pakai notaris ini, katanya. Oke, ya udah kita ke notaris dan orangnya bilang, ini ada konglomerat orang, dia tinggal di Cina tapi dia di Indonesia, orang Indonesia, dan dia mau beli rumah kamu cash. Dia nggak pakai nawar saudara, dan saya waktu itu langsung bilang, wah ini dari Tuhan. Lalu saya bilang, oke, karena kita harus pindah dari rumah yang lama, saya minta DP 5 miliar saya bilang. Karena saya harus pindahin semuanya ke tempat yang baru. Dan akhirnya dikasih 5 miliar dan saya beli tempat dan pindah ke tempat itu. Begitu itu udah selesai, tiba-tiba notaris telepon saya jam 12, jam 1 malam. Saya lagi cek sertifikat tanahmu. Tanahmu disengketain sama orang. Rumahnya gak bisa dijual. 5 miliarnya balikin dulu. Saya langsung pusing kepala ya saudara. Gimana caranya balikin 5 miliar? Gak ada cash sebanyak itu. Dan saya cerita ke notaris, ini disengketain, dan saya ketemukan disengketain sama saudara saya sendiri. Saya ulur terus, saudara saya minta 4 miliar dan itu sangat besar sekali. Kita nggak kamguan saudara, dan waktu itu saya bilang, saya ulur terus notaris sampai akhirnya satu titik di mana notaris telepon dan dia bilang, saya udah nggak bisa sembunyikan lagi kepada pembeli ini. Pembeli ini udah tahu. Kamu mau main tipu-tipu ya? Saya yang diserang waktu itu. Kamu mau main tipu-tipu ya?
kamu hati-hati ya sama orang ini ya. Orang ini tuh kenalannya jenderal. Dia kalau beresin urusan ini, dia akan masukin kamu dulu ke penjara. Baru dia selidiki. Waktu itu saya pikir saya dapat uang, tapi ternyata saya dapat masalah yang sangat besar sekali, saudara. Dan saya bilang sama papa mama saya, kalian udah tua, udah saya aja yang maju. Kalau saya perlu masuk penjara, biar saya aja yang masuk dulu. Nah di saat itulah saudara, saya cari Tuhan. Dan saya klaim janji Tuhan, ujilah aku itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, I'm sorry saya harus pakai cara ini, tapi saya udah kepepet dong, gak tahu lagi. Tuhan saya selalu perpuluhan, saya bilang. Cuman ini doang saya boleh boasting atau ngomong ke Tuhan, saya udah gak enak sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya selalu perpuluhan, gak pernah terlambat, saya kelola dengan sebaik-baiknya keuangan saya. Karena itu Tuhan, saya minta Tuhan tolong urusan yang kali ini. Saya datang ke notaris, udah siap kayaknya mau dijeblosin ke penjara. Tiba-tiba notaris bilang, pembelinya ada di ruangan itu. Matilah, saya bilang. Saya gak tahu harus ngomong apa. Saya datang sama mama saya kebetulan. Kita masuk ke ruangannya. Pas masuk, mama saya ngomong sama pembelinya sudah tua, saudara. Dan mereka ngomong bahasa Chinese, tapi bahasa kampung mereka. Mereka ngomong lama 20 menit. Setelah selesai ngomong, kakek-kakek ini ngomong pakai bahasa Indonesia dan dia bilang, mama kamu sama saya satu kampung di Cina. Leluhur kita satu kampung di Cina, begitu baik katanya. Kamu beresin urusan sama orang yang sengketain rumah kamu, berapa lama pun kamu beresin. Saya tetap mau beli tanah kamu. Anak saya, ini tanah buat anak saya baru sekolah di luar negeri, masih lama sekolahnya, dia bilang. Kamu beresin, pokoknya lu mau perang di pengadilan, mau apa segala macam, lu beresin. Gua mau beli tanah lu, katanya. Dari situ saya sadar, ini semua disetting sama Tuhan. Dan akhirnya, karena saya tahu 28 miliar juga adalah uangnya Tuhan, saya bilang sama papa mama saya, bagian warisan saya, bayar orang jahat ini yang jahatin kita. Akhirnya saya bayar uang itu, saudara. Urusan semuanya beres, kami duit, saya bagi duit ke kakak adik saya semua, segala macam. Dan di situ saya belajar satu pengalaman hidup yang paling berharga dalam kehidupan saya. Bahwa menjadi kaya itu bukan segala sesuatunya. Tapi mengelola uang Tuhan, itu adalah kemuliaan yang bisa menjadi bagian daripada kita. Dan Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit bagi kita yang setia di dalam masalah uang. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa, Kau Allah yang sangat luar biasa sekali, Tuhan. Kami percaya Kau bukan cuma berkuasa atas sakit penyakit. Kami gak percaya bahwa Kau hanya berkuasa di dalam hal yang lain, Tuhan. Tapi kami juga tahu bahwa Kau adalah Tuhan yang berkuasa dalam soal keuangan, ya Bapa. Tuhan, ajari kami semua di tempat ini supaya kami benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Supaya kami taat di hadapan-Mu, ya Tuhan. Karena kami tahu itu semua adalah janji dan itu adalah invitation buat kami semua. Supaya kami menerima yang terbaik daripada-Mu. Karena itu hamba-Mu berdoa supaya kami segenap jemaat yang banyak ini, Kau berikan roh iman. Yang gak main perasaan kalau ngomong soal duit, tapi berani beriman. Dan mengelola semuanya dengan benar. Supaya kami jadi orang yang kaya di hadapan-Mu, ya Bapa. Dan jadi orang yang benar keluar dari tempat ini. Kami gak menyalahi Engkau, kami gak berdosa
di hadapan-Mu soal duit. Dan waktu kami angkat tangan, di saat apapun masalah dan kesulitan, dan kami percaya Kau akan bukakan tingkap-tingkap langit. Dan Kau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Berkati jemaat-Mu, kalau yang lagi mengalami kesulitan finance, biar Kau yang tolong. Yang mengalami sakit penyakit Kau yang tolong. Yang mengalami semua problem Kau yang tolong Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh ibadah hari ini, amin. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Pastor Randy Junaidi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kami rindu untuk menyambut apabila ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Apakah ada? Baik, di depan saya. Selamat datang di GBI PRJ. Selamat bergabung. Untuk Bapak Ibu jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Dan juga setelah ibadah nanti, Bapak Ibu boleh ke counter sekretariat yang berada di depan ruangan ini untuk mendapatkan souvenir dari gereja. Baik, kami juga meminta kesediaan dari Bapak Ibu untuk dapat mengisi angkat ibadah dengan cara scan QR yang tertera di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu, setelah doa berkat nanti Bapak Ibu bisa duduk kembali untuk menunggu arahan kami agar proses keluar ruangan ibadah ini bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Baik, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Mari sama-sama kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, saat ini kita datang pada Tuhan dengan persembahan kita. Mari kita persiapkan persembahan terbaik kita, baik itu persembahan persepuluhan, diakonia ataupun persembahan khusus lainnya. Bapak Ibu bisa memberikan dengan cara men-scan QR code yang ada di depan kursi Bapak Ibu ataupun transfer ke rekening di layar di depan ini. Tapi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membawakan cash, bisa memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak-kotak persembahan di belakang ataupun di pintu keluar. Nanti saat kita pulang bersama-sama. Bila Bapak Ibu membutuhkan amplop, silakan angkat tangan, nanti teman-teman asyir akan membantu memberikan kepada Bapak Ibu. Baik, kalau semuanya kembali saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Inilah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Pastor Randy Junaidi BSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu tanggal 18 September 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala CK7 Pendeta Dr. Yanto Simkoptra MD PhD. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo. Dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah Onsite BPA, King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan Young Professional and Couples 2 PM Service.
Shalom, saya pernah mengalami rasa sakit di kepala dan ternyata saya itu mengidap penyakit tumor otak. Kemudian saya dioperasi. 3 bulan kemudian kepala saya sakit kembali. Setelah diperiksa, ternyata ada beberapa jaringan yang terputus di bagian operasi yang kemarin dan dokter bilang harus dioperasi ulang. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa. Kemudian saya memulai mencari Tuhan. Lewat rumah doa, saya diberkati Tuhan. Lewat rumah doa, saya disembuhkan Tuhan. Lewat rumah doa, saya dipulihkan Tuhan. Saya sembuh tanpa operasi yang kedua. Saya pulih tanpa operasi yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah melakukan perkara yang besar dalam hidupku. Terima kasih tim rumah doa. Sekarang saya mengambil bagian menjadi pelayan di rumah doa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online pada hari Sabtu 17 September 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kafling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 dengan modul Zoom Link atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 18 September 2022 secara online via www.gbiprj.org. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing
is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Shalom, nama saya Joko Salim, orang tua dari Leonardo umur 9 tahun dan juga Davin umur 5 tahun. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan pertumbuhan kerohanian kedua anak saya yang sudah bersekolah minggu di JGKC sekitar 3 tahun. Beberapa kali saya sempat memantau kedua anak saya ketika mereka beribadah. Saya sangat kagum karena ternyata ibadah JJ dipersiapkan secara luar biasa matang dengan konsep-konsep dan media yang menarik untuk anak-anak, seperti tema misi luar angkasa, dinosaurus, kartun Mario Bros, dan lain-lainnya. Pokoknya tidak kalah menarik dengan entertain yang ada di gadget mereka. Mengenai pembahasan firman Tuhan juga sangat mendalam. Awalnya saya berpikir anak-anak belum bisa menangkap dan belum perlu sedalam itu, tapi ternyata anak-anak sekarang sangat kritis. Banyak sekali pertanyaan seperti, kalau Tuhan sayang manusia, mengapa harus ada sakit? Mengapa harus ada neraka? Kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan baik, anak-anak akan mencari sendiri hal-hal tersebut melalui internet yang malah bisa menjerumuskan mereka. Tapi untungnya di JJ guru-guru bisa menjelaskan dengan sangat baik dan menjawab keingintahuan mereka. Saya juga sempat melihat guru-guru sangat sabar menjelaskan tentang alur keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga anak-anak pun antusias bertanya, menanggapi, dan mulai memahami karya keselamatan dari Tuhan. Selain itu, saya juga sangat terbantu dengan adanya sekolah minggu JJ ini yang membantu saya melalui upaya yang sangat serius dengan memberikan informasi yang benar terkait segala sesuatu yang viral. Contohnya beberapa waktu lalu tentang spirit doll. Anak-anak sudah dibentengi lebih dulu dengan informasi yang benar sesuai dengan Alkitab. Satu hal lagi, saya sempat terkesan ketika melihat anak-anak saya mengikuti kuis dan beberapa kali menang. Ada waktu ketika dia menang, dia justru memberikan hadiahnya kepada temannya yang belum pernah mendapatkan hadiah. Hal baik ini tentu adalah salah satu buah dari pelayanan setia dari guru-guru Joshua Generation. Untuk itu saya mengucap syukur
dan mengucapkan terima kasih atas pelayanan mereka. Saat ini saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu yang punya atau kenal anak-anak yang berusia 4-11 tahun berbahasa Inggris namun masih belum rutin beribadah untuk bergabung bersama kami di ruang Emerald lantai 9 pukul 9 dan 11.30. Saya yakin anak-anak akan mengalami pertumbuhan spiritual yang baik. Demikian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hi, my name is Jojo. I'm 7 years old. I've been serving God for more than 2 years. I invite all aunties and uncles with talents to serve with me in JGKC. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Jojo telah melayani bersama-sama dengan kami sejak usianya 5 tahun sebagai worship leader termuda kami. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dan anak-anak untuk bergabung bersama-sama dengan kami di JG. Melayani sebagai worship leader, sebagai musician, sebagai soundman, multimedia, teacher, maupun scriptwriter. Ibadah kami ada di lantai 9 di ruang Emerald setiap hari Minggu pukul 9 pagi dan pukul 11.30. Jika Bapak Ibu tertarik memiliki kerinduan untuk melayani bersama-sama dengan kami, boleh menghubungi guru-guru kami yang ada di luar atau menghubungi nomor yang ada pada screen. Demikianlah kami dari Joshua Generation Kids Church. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita tutup bersama-sama, saya mengajak kita semua untuk memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami berdoa pada hari ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami rindu Indonesia dipenuhi dengan kedamaian, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lepaskan berkat, keselamatan, damai sejahtera-Mu Tuhan tercurah turun atas negeri kami. Bahkan Tuhan menaruh urapan dan roh takut akan Tuhan atas pemerintahan yang ada. Kau menaruh atas presiden dan wakil presiden kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Atas setiap para gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai tingkat daerah yang terkecil sekalipun Tuhan. Biwat setiap mereka Tuhan untuk mengambil, membuat setiap kebijakan, keputusan yang tepat dan benar untuk mendatangkan keadilan, mendatangkan kesejahteraan atas negeri kami. Kami berdoa biar Indonesia, seluruh rakyat masyarakatnya hidup dalam kerukunan, hidup di dalam keadilan yang benar di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu gereja-gereja Tuhan hari-hari ini terus bangkit menjadi terang yang bisa Tuhan mempengaruhi atas setiap bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan juga atas setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Sungguh benih firman itu boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan itu semua boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga pada saat kami keluar dari tempat ini, kami memiliki hati untuk memberi. Kami mengerti, kami memahami apa itu memberi dan mengembalikan. Dan kami percaya Tuhan, kami tahu tingkap-tingkap langit itu Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami, dan Engkau siap mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah membagikan firman Tuhan, yang sudah melayani di tempat ini Tuhan. Biar kiranya kehidupannya terus Tuhan pakai, Tuhan terus membawa setiap pengaruh yang dahsyat, memenangkan generasi-generasi dalam kehidupannya ini. Berkati keluarganya, anak-anaknya, pelayanannya Tuhan, dan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa membawa untuk gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam setiap pelayanannya membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia
sampai ke bangsa-bangsa, sehingga pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan terbesar terakhir boleh ada atas setiap pelayanan daripada hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Paniko, istrinya Tuhan, anaknya, cucunya, dan juga atas setiap pelayannya Tuhan, aman dalam pelindungan Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa membawa untuk Gembala CK7 kami Tuhan, untuk Dr. Yanto Simko Putra. Bapak, Engkau tahu setiap isi hatinya atas setiap kami, dan bisa biar setiap kami jemaat Tuhan boleh dibawa menjadi mempelai Kristus yang kudus, menjadi mempelai Kristus yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati Dr. Yanto, istrinya, anak-anaknya, para menantu dan cucu-cucunya Tuhan, semuanya pun dalam pelindungan Tuhan. Berkati kesehatannya, pelayanannya Tuhan, dan profesinya sebagai seorang dokter, dan biar boleh banyak jiwa datang kepada Tuhan dalam kehidupannya. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tak lupa kami berdoa membawa Tuhan atas setiap anak-anak muda, generasi-generasi Yeremia untuk hari-hari ini, atas CK7, bahkan atas bangsa-bangsa Tuhan di Indonesia hari-hari ini. Kau memakai setiap anak-anak muda bangkit, memiliki spirit yang mau melayani, memiliki hati untuk Tuhan pakai dimanapun setiap mereka. Dan biar setiap anak-anak muda yang ada atas setiap keluarga kami datang, kami bawa, kami persembahkan kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun mereka berada. Anak-anak muda yang ada di sekolah, di kampus, di tempat pekerjaan, perusahaan, bisnis mereka, biar kira Tuhan pakai anak-anak muda ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kini saatnya kami berdoa Tuhan, mungkin dari jemaat-Mu yang hari ini datang dengan kelemahan fisik, ada sakit penyakit, apapun itu kami berdoa ya Tuhan, bilur-bilur kuasa darah-Mu menyembuhkan atas setiap umat-Mu pada hari ini. Ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar pada hari ini Tuhan, mungkin jemaat-Mu datang dengan pergumulan yang berat, ada suatu sukacita, kekuatan, penghiburan yang baru Tuhan curahkan atas setiap umat-Mu, dalam setiap keluarga daripada umat-Mu. Terus Tuhan berikan sukacita, ada pemulihan demi pemulihan, keluarga demi keluarga, saudara dengan saudara, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami persiapkan hati kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat GBI PRJ yang setia, engkau dikasihi Tuhan. Pulanglah, bawalah berkat dari Bapa yang di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemputi awan-awan yang bermain, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom saudara, menjalani kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita diperhadapkan pada situasi yang tidak mengenakan, dan rasanya jika dipikirkan oleh akal pikiran manusia, hal itu mustahil untuk bisa kita lakukan dan lewati. Walaupun kita sudah menaati firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tapi terkadang kita masih mempertanyakan, apakah mungkin Tuhan tolong saya? Saya sudah taat, tapi kok saya belum melihat jawaban Tuhan? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai ketaatan di tengah kemustahilan. Kita akan belajar dari dua tokoh Alkitab yang diperhadapkan pada situasi yang sulit, kemudian mereka mendengar perintah Tuhan yang tidak masuk akal. Namun, mereka tetap taat akan suara Tuhan dan justru mereka mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang pertama ialah Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 1-6, pada saat itu Ishak menghadapi bencana kelaparan di negerinya. Awalnya, Ishak berencana untuk mengikuti Abraham ayahnya untuk mengungsi ke Mesir. Tetapi, Tuhan menampakkan diri dan berfirman pada Ishak untuk tidak pergi dan tetap berdiam di negeri yang Tuhan suruh. Lalu, apa yang Ishak lakukan? Ishak memilih untuk taat akan suara Tuhan. Walaupun secara logika manusia, Ishak memikirkan, bagaimana mungkin bisa survive dengan tetap tinggal di negeri yang sedang dilanda bencana kelaparan? Bagaimana caranya Ishak dan keluarganya bisa bertahan hidup? Tetapi, karena Ishak menaati suara Tuhan, Tuhan menyertai dan memberkati Ishak. Bahkan dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Yang kedua, kita lihat Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 16, tercatat 2 kali Tuhan mengalihkan pelayanan Paulus dan rekan-rekannya. Paulus bermaksud untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah baru sesuai dengan panggilannya, yaitu kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kok Tuhan menghalangi orang yang mau memberitakan Injil ya? Tentu tidak. Tuhan tidak menghalangi orang yang mau memberitakan Injil. Tuhan memiliki rencana lain yang lebih baik bagi Paulus dan rekan-rekannya. Melalui penglihatan seorang Makedonia, Tuhan menuntun Paulus untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah Makedonia. Paulus mengikuti tuntunan Tuhan itu, lalu bersama rekan-rekannya, Paulus mendirikan gereja-gereja di daerah Makedonia.
Ishak dan Paulus mempunyai pilihan untuk tidak menaati suara Tuhan karena sepertinya tuntunan Tuhan itu tidak masuk akal. Namun, mereka memilih untuk tetap taat mendengar suara Tuhan walaupun mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi mereka. Begitu pula dengan setiap kita. Terkadang dalam kondisi sulit, Tuhan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang justru tidak masuk akal. Kita pun diperhadapkan pada pilihan untuk tetap taat mendengar suara Tuhan atau tidak. Bagaimana supaya kita bisa mendengar dan taat mengikuti suara Tuhan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 14 dituliskan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Untuk dapat bergaul dengan seseorang saja, kita harus sering bertemu dan berkomunikasi dengannya, bukan? Demikian juga jika kita ingin bergaul dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu, memelihara hubungan dan komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Dengan itulah kita bisa lebih mengenal dan menaati suara Tuhan. Kedua, pertajam kepekaan rohani kita. Sebagai orang percaya, inilah tanggung jawab kita untuk melatih pendengaran kita dalam mendengarkan suara Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, kita melatih kepekaan rohani kita. Dan yang terakhir, kita harus memikul salib. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Memikul salib berarti kita harus taat kepada suara Tuhan, sekalipun sulit. Tentu tidak mudah, maka dari itu diperlukan penguasaan diri dan dibutuhkan buah roh dalam kehidupan kita. Ketika kita taat untuk memikul salib, ketaatan itulah mendatangkan berkat, sebab Tuhan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Memikul salib juga berarti memperkuat dan memperkokoh iman kita kepada Tuhan, apalagi ketika kita diperhadapkan pada situasi yang mustahil. Tahukah saudara, apabila kita mendengar dan menaati suara Tuhan, maka berkat-berkat ini akan mendatangi kita. Berkat keberhasilan dan keberuntungan, tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Berkat kekuatan dan perlindungan, tertulis dalam Matius 7 ayat 24-25. Dan keselamatan kekal, tertulis dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Jadi saudara, untuk bisa taat di tengah kemustahilan, kita harus pahami dan percayai bahwa Tuhan memberikan rancangan terbaik bagi kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Walaupun perintah Tuhan tidak selalu mengenakan, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Pada akhirnya, semua akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan Yesus. Yuk belajar percaya dan taat. Haleluya! Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.